Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Randy Adi Pradana. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini masih seperti biasanya saya sedang berada di kebun alpukat saya, yakni di Desa Bening Agung, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Nah, jadi itu untuk alamat kebun alpukat saya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin main dan melihat seputar dari kebun alpukat saya, boleh banget ya untuk teman-teman yang pecinta alpukat ya. Nah, oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang mengenai cara mengembangkan kebun alpukat menjadi sumber pendapatan ya teman-teman semua. Jadi bagaimana keseruannya dan bagaimana kelanjutannya, tetap simak video pada kesempatan kali ini. Nah, jadi teman-teman semua, untuk mengembangkan kebun alpukat kita menjadi sumber pendapatan, yakni kita harus yang pertama memilih lokasi dulu ya teman-teman. Jadi untuk lokasi perkebunan alpukat kita itu kira-kira strategis atau tidak ya teman-teman semua. Jadi ketika memang usia daripada kebun alpukat kita baru mulai ditanam ataupun belum mengeluarkan buah, maka otomatis kita belum mendapatkan penghasilan daripada kebun alpukat kita ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya kebun alpukat kita menghasilkan, agar kita tidak boncos untuk membeli pupuk serta perawatan lainnya, kita harus bisa menghasilkan uang daripada kebun alpukat kita sendiri. Nah, yang pertama kita harus memilih lokasi teman-teman. Jadi untuk lokasi itu yang paling penting menurut saya, karena strategis atau tidaknya itu berdasarkan lokasi ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mendapatkan penghasilan lebih ataupun tambahan daripada kebun alpukat kita, kita harus memilih lokasi strategis ya teman-teman. Maaf semua, kita harus memilih lokasi yang strategis. Nah, jadi gunanya untuk memilih lokasi yang strategis, yakni untuk membuat membuat kebun alpukat kita menjadi tempat wisata ya teman-teman. Jadi tempat wisata edukasi kebun alpukat. Jadi bisa kita targetkan untuk anak-anak sekolah, perguruan tinggi, bahkan perorangan yang memang berminat untuk membuat kebun alpukat ya teman-teman. Jadi kebun alpukat kita bisa dijadikan tempat pariwisata, edukasi belajar, supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan daripada kebun alpukat kita sendiri. Nah, ketika teman-teman memang keberatan untuk membuat kebun kita menjadi tempat pariwisata, nah teman-teman masih ada opsi pilihan lainnya supaya kebun kita bisa menghasilkan walaupun memang belum berbuah ya teman-teman. Jadi untuk pilihan opsinya itu masih banyak teman-teman. Jadi untuk perkebunan alpukat ini sendiri bisa ditumpang sari ya, ditumpang sari dengan tanaman yang lainnya yang memang bisa cepat menghasilkan buah ataupun bisa cepat panen. Nah, contohnya di lahan teman-teman bisa dijadikan tumpang sari dengan tanaman yang lainnya yang bulanan, 3 bulanan, bahkan 1 tahunan ya teman-teman. Untuk pemilihan ketika kita ingin tumpang sari, kita harus menentukan terlebih dahulu teman-teman. Jadi kira-kira di kebun alpukat kita mau ditumpang sari dengan tanaman apa. Nah, kira-kira semisal teman-teman berminat untuk tumpang sari dengan cabai. Nah, cabai itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kira-kira hanya beberapa bulan sudah bisa menghasilkan buah, lalu bisa kita jual. Nah, ketika kita hanya mengandalkan daripada pohon alpukat kita ini sendiri, ini membutuhkan proses yang panjang teman-teman semua, membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama. Nah, ketika kita tidak siap modal untuk mengembangkan kebun alpukat kita ini, maka kita akan sedikit kewalahan ya teman-teman semua, karena berkebun alpukat ini memang membutuhkan modal yang cukup banyak. Nah, ketika kita tidak mencari alternatif untuk mendapatkan sumber penghasilan daripada yang lain, maka kita akan sedikit kewalahan dan
terlihat sedikit boncos ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman, untuk bisa menghasilkan pendapatan daripada kebun alpukat kita ketika memang kebun kita belum mempunyai penghasilannya teman-teman. Jadi untuk alternatifnya, yang pertama bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata edukasi. Nah, yang kedua bisa ditumpang sari dengan tanaman yang lainnya. Nah, saya sangat menyarankan ketika kawan-kawan yang mempunyai modal minim memang harus ditumpang sari terlebih dahulu. Tapi tumpang sarinya itu jangan sampai tumpang sari dengan tanaman tahunan ya teman-teman, karena memang mengganggu proses pertumbuhan daripada pohon alpukat. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan tambahan dari kebun alpukat ini, bisa ditumpang sari dengan tanaman yang bulanan ataupun 3 bulanan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih daripada tanaman itu sendiri, kira-kira di lahan teman-teman iklimnya untuk cuacanya itu cocok ditanami seperti apa ya teman-teman. Jadi bisa ditanami sayuran dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk berkeliling di seputar perkebunan alpukat saya. Nah, ini memang untuk rencananya memang ingin saya jadikan sebagai tempat pariwisata edukasi ya teman-teman. Namun untuk lokasinya ini sendiri memang belum cukup bagus ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman saksikan, memang di kebun saya masih banyak bekas-bekas kayu. Nah, seperti itu. Sana juga masih banyak sisa-sisa kayu yang memang belum saya bersihkan. Namun untuk rencananya ini akan saya buat tempat edukasi teman-teman. Jadi akan saya jadikan sumber pendapatan. Nah, jadi kebun alpukat ini juga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan ya teman-teman. Jangan sampai kita biarkan kebun kita seperti ini saja. Jadi untuk perkembangannya itu memang cukup lama teman-teman semua. Ketika kita tidak bisa mencari opsi yang lain, kita akan sangat lama mendapatkan pendapatan daripada kebun alpukat kita. Nah, oke teman-teman semua, bisa teman-teman lihat untuk kebunnya masih seperti ini ya teman-teman semua. Memang belum begitu terawat, cuma memang ini rencananya akan saya jadikan sebagai tempat pariwisata edukasi. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Jangan lupa dibagikan juga agar kawan-kawan yang lainnya juga melihat seputar dari channel saya ini ya teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Salam lestari, tetap lestarikan bumi Ibu Pertiwi.